البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-haditsu tasi' wa sittun, hadis yang ke-69, haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala haddatsana Yahya bin Sa'id, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsani Abu Tayyah an Anas. Jadi ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yassiru wala tu'assiru, permudahlah oleh kalian, buat jadi senang dan jangan kalian mempersulit. Wa basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira dan jangan kalian membuat orang-orang lari. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Bashar. Ini salah seorang guru tua milik Imam Bukhari, dan sejak awal Sahih Bukhari ini sampai sekarang baru muncul sekarang di hadis yang ke-69. Sebelumnya belum pernah muncul Muhammad bin Bashar. Dan beliau ini adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Bashar al-Basri, dijuluki dengan Bundar, yaitu apa? Yang melingkupi ilmu, saking banyaknya ilmu beliau dijuluki Bundar. Iya. Dan beliau guru dari Bukhari Muslim, banyak riwayat Bukhari Muslim dari beliau. Padahal kalau kita lihat, dan beliau ini Basri, ulama Basrah, beliau ini tertinggal dibandingkan dengan yang lain. Yang lain sudah melanglang buana keliling ke sana kemari, dia tertinggal. Kenapa tertinggal? Ibunya tak ada yang merawat. Ibunya ingin dia di situ saja, maka dia memilih untuk berbakti kepada ibunya sambil belajar ke ulama Basrah. Basrah pun banyak ulama kan, memang gudangnya ulama. Yang lain sudah sampai ke berkeliling dunia. Tatkala kemudian ibunya wafat, beliau pun mulai rihlah berkeliling dunia untuk mencari ilmu. Ternyata Allah memberkahi dengan sebab ketaatannya pada orang tua tadi, justru mampu melampaui yang lain. Ini menunjukkan berkahnya mengamalkan ilmu, walaupun sedikit. Dia tahu betapa orang tua wajib untuk kita berbakti kepadanya tatkala tidak ada yang merawat, tatkala tidak ada yang lain. Menjadi kewajiban kita, ya sudah, kita sabar, kita belajar semampunya sambil dekat dengan orang tua. Ternyata diberkahi. Ya, ini Muhammad bin Bashar Abu Bakar Bundar. Ini imam dalam Kutubus Sittah. Kasirul hadis. Beliau termasuk yang mentazkiyah Imam Bukhari. Kalau kita lihat dalam biografi Imam Bukhari, sering Muhammad bin Bashar ini yang memuji Imam Bukhari. Belum pernah saya lihat ada pemuda yang lebih hafal dan lebih faqih daripada Muhammad bin Ismail. Ini menunjukkan seorang guru memuji muridnya, murid yang layak dipuji. Dan tidak ada kedengkian. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id. Muhammad bin Bashar kalau meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id adalah Yahya bin Sa'id al-Qattan, guru dari Imam Ahmad. Muhammad bin Bashar mengatakan, saya belajar pada Yahya bin Sa'id selama 20 tahun, bolak-balik ke rumah beliau. 20 tahun, bayangkan. Kita aja kalau sebagian orang didamat 2 tahun, balik jadi ustadz besar tuh, boleh jadi Syekhul Islam. Ini 20 tahun, betul-betul jadi ulama besar asli, bukan sekedar khayalan. Ini adalah Yahya bin Sa'id al-Qattan, ma'ruf. Beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis, Yahya bin Sa'id, Abu Sa'id. Dan kepada beliau lah berhentinya penelitian hadis terutama adalah di Basrah di masa beliau. Dan beliau adalah murid dari Sufyan Ats-Tsauri, murid dari Syu'bah, murid dari ulama-ulama besar sekali. Ini Yahya bin Sa'id, murid dari A'mash dan lain-lain. Kritikus hadis nomor 1. Kemudian haddatsana Syu'bah. Syu'bah sudah terulang-ulang di dalam Sahih Bukhari dan akan terus kita dapatkan karena memang beliau lautan ilmu, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau adalah Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Basri, Amirul Mukminin fil hadis, ma'ruf. Kepada beliau puncak penelitian hadis di Basrah di masa beliau. Beliau hidup di masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah yang kedua dari Bani Abbasiyah itu. Memang sezaman dengan A'mash. Beliau meriwayatkan dari A'mash banyak, tapi sezaman.
Baik. Qala haddatsani Abu Tayyah. Abu Tayyah Yazid ibnu Humaid al-Basri, siqatun ma'mun. Baik. Beliau siqah dan terpercaya, termasuk murid yang banyak meriwayatkan dari Anas bin Malik. An Anas, ini terulang juga. Kalau yang Abu Tayyah baru sekarang muncul di dalam Sahih Bukhari. Anas ini adalah siapa beliau? Abu Hamzah Anas ibnu Malik Al-Ansari Al-Khazraji, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 6 terbanyak diantaranya adalah beliau. Iya, sahabat ma'ruf dengan doa dari Nabi. Allahumma Allahumma aksir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah untuk dia harta dia dan harta dan anak dia. Dan beliau memiliki karomah banyak. Belajar ke Nabi selama 10 tahun. Usia 10 sampai usia 20. Anas bin Malik itu. Oh, memang orang-orang nomor 1, termasuk jajaran nomor 1. Baik, afwan. Ngantuk. Tak tidur kan? Tayyib, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah oleh kalian, senangkan oleh kalian, dan jangan kalian mempersulit. Sebenarnya hadis ini sudah pernah kita lewati, tapi dari sanad yang lain, dari sahabat yang lain. Hadis siapa itu? Abi Musa al-Asy'ari. Tatkala Nabi mengutuskan Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Baik. Kalau Mu'ad bin Jabal itu di dataran tinggi, kalau Abu Musa itu di dataran rendah. Kalau Ali bin Abi Thalib itu di daerah Najran. Najran dulu ikut Yaman, sekarang ikut Saudi. Rasulullah bersabda kepada mereka, yassira wala tu'assira. Kalau yang pernah kita lewati hadisnya itu ya, hendaknya kalian berdua mempermudah dan jangan mempersulit. Basyira wala tunaffira. Hendaknya kalian berdua memberikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Baik. Kemudian apa? Wa tatawa'a wala tahtalifa. Hendaknya kalian saling menaati. Antar juru dakwah itu saling membantu, saling menaati, tidak saling menjatuhkan. Kecuali kalau dia memesong, yaitu perkara lain. Tapi selama akidahnya masih sama, masih manhajnya sama, untuk apa kemudian bersaing dan saling menjatuhkan? Bahkan kita masuk kepada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala takhtalifa, akhir hadis dari Abi Musa itu ya. Dan jangan kalian saling berselisih. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ketika menjelaskan hadis ini, seandainya Nabi hanya berhenti pada yassiru, niscaya ini sudah cukup untuk memerintahkan kita mempermudah di dalam dakwah. Tetapi boleh jadi orang hanya memahami cukup sekali. Kalau kita belajar usul fikih hanya setengah-setengah, kita tahu asal dari fi'il amr itu layak tadid tikrar. Kalau dalam pembahasan usul fikih tidak menuntut pengulangan. Misalkan apa? Wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Apakah setelah kita selesai sholat kemudian salam kita wajib sholat lagi? Tak wajib. Asal dari perintah itu kemutlakannya tidak menunjukkan diulang, kecuali nanti hari berikutnya ya sholat lagi. Waktu duhur ya sholat lagi. Tapi setelah sholat duhur wajib sholat lagi? Tidak, tak wajib. Sudah cukup sekali saja. Sholat duhur sekali saja di waktu duhur, tak perlu diulang. Itulah pembahasan usul fikih. Demikian pula seandainya usul fikih itu kita terapkan di sini. Bahkan apa? Ini ada usul fikih yang tadi itu ada asalnya dari Nabi. Tatkala Nabi berkhutbah, ya ayyuhan nas, innallaha qad kataba alaikumul hajj. Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada kalian haji. Lalu Suraqah bin Malik mengatakan, afi kulli am ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah tak mau menjawab. Setelah ditanya berulang-ulang, barulah beliau mengatakan, lau qultu na'am, seandainya saya mengatakan iya, la wajabat, maka akan wajib setiap tahun. Walau wujibat alaikum lamastata'tum, seandainya haji itu diwajibkan terhadap kalian setiap tahun, pastilah kalian tidak mampu. Oh iya.
Tapi kemudian Rasulullah bersabda, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkan saya dengan apa yang saya tinggalkan pada kalian, yaitu Nabi tidak mengatakan tiap tahun, tidak mengatakan berulang-ulang, asal haji itu sekali saja. Nah, para usuliyun mengatakan ini menunjukkan asal dari fi'il amr, asal dari perintah itu tidak perlu diulang. Sudah cukup, kecuali kalau tidak sah ya wajib diulang. Tapi asal dari pelaksanaan cukup sekali saja. Nah, kita kembali ke hadis ini. Imam Nawawi mengatakan seandainya Nabi mengatakan yassiru saja, ini pun sebenarnya sudah cukup, yaitu kita diperintahkan untuk mempermudah. Tetapi boleh jadi orang akan memahami berarti cukup sekali, setelah itu kita akan persulit rakyat, kita akan persulit umat. Nah, tidak demikian. Makanya Nabi untuk menutup kemungkinan itu, beliau menambahkan wala tu'assiru, dan jangan kalian mempersulit. Asal dari larangan ini terus terulang. Jadi ini di antara perbedaan antara perintah dan larangan. Asal dari perintah itu cukup dikerjakan satu kali. Sementara asal dari larangan itu wajib terus menerus. Jadi jangan malah mengatakan, oh kan cukup sekali, kita dilarang untuk berjudi, dan semalam saya tak judi, sekarang bolehlah. Oh, bukan demikian. Asal dari larangan itu berlaku sampai bila-bila. Berarti dengan gabungan dua kalimat ini, yassiru wala tu'assiru, Nabi telah memberikan syariat yang sempurna dari sisi ini, yaitu permudahlah, tapi jangan kalian menyangka ini hanya dilaksanakan sekali, bahkan terus menerus kalian dilarang untuk mempersulit para umat, para mad'u. Permudah untuk mereka, jangan dipersulit, terutama yang baru awal-awal dakwah. Tak perlu kemudian kita bebani dengan pelajaran yang susah-susah, usul fikih, apalagi misalkan faraid yang mendalam. Padahal kita baru dakwah seminggu, tahu-tahu sudah mengajarkan kepada umat jarh wa ta'dil, ya tak sesuai. Nanti mereka akan pening. Nanti yang belum beruban jadi beruban atau apa. Tapi apa? Bertahap sedikit demi sedikit. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, beliau mengomentari hadis ini, apa keterkaitan hadis ini di dalam bab Kitabul Ilm. Tujuan Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam Kitabul Ilm, di dalam bab ini, nasihat itu secara yaitu bertahap, yaitu yatakhawwaluhum bil mau'idhah. Kita lihat tajuknya itu kan bab yang ke-11. Nabi itu menyelang-nyeli mereka dengan petuah dan dengan ilmu, menunjukkan ilmu itu bertahap dan tidak terus menerus, tetapi sedikit demi sedikit. Nah, ini masuk dalam keumuman hadis, yassiru, permudahlah. Jangan begitu mengajar langsung kita ajar misalkan apa tafsir yang sangat susah, itu jelas akan menyusahkan umat. Tapi pertama kali kita membuka tafsir, misalkan apa tafsir Imam As-Sa'di misalkan, kalau memang baru awal-awal dakwah dan masyarakat ingin diajari tafsir sikit-sikit, kita ajari yang senang-senang dulu. Berarti dalam pengajaran ini kata beliau diwajibkan adanya at-tadarruj, yaitu bertahap. Sedikit demi sedikit dari ilmu yang paling ringan kemudian ke level yang berikutnya dan berikutnya. Sebagaimana ma'ruf di sekolah pun seperti itu. Memang ini adalah cara yang betul, sedikit demi sedikit, jangan dipersulit. Kemudian basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira dan jangan kalian membuat orang-orang lari. Dari sisi balaghahnya kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, ini kita lihat yassiru fi'il amr yang pertama, kemudian fi'il amr kedua basyiru, ini dalam balaghah dikatakan jinasul lafzi, jinasul khatti. Khatnya, tulisannya itu sejenis. Terutama masa lalu kan, belum ada titik, masa lalu tak pakai titik. Maka kita lihat bentuknya sama itu. Seandainya titiknya dibuang, yassiru dengan basyiru itu sama, tanpa titik. Nah, ini dikatakan jinas, yaitu tajanus, sejenis dia, hurufnya sama. Dikatakan khatti, yaitu secara khatnya sama, baru nanti nukatnya, titiknya lain dan seterusnya. Nah, ini jinas. Dari sini kata Imam
An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim disyariatkan memasukkan kabar gembira kepada hati-hati kaum muslimin. Jangan malah dikit-dikit ditakut-takuti. Anda kalau nggak ngaji masuk neraka. Anda kalau tak bantu saya, Anda akan kena kutukan 7 turunan. Orang siapa mau mengaji kalau macam ini? Kasih kabar gembira baik-baik. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Allah Ta'ala membimbing kita kepada seluruh kebaikan. Syariatnya itu ada hikmahnya. Kita jelaskan dengan baik-baik. Tayyib. Ini masuk dalam kabar gembira. Satu kebaikan dibalas sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, memberikan kabar gembira. Tayyib. Sementara satu dosa itu hanya dibalas setimbang dengan itu atau diampuni tanpa ada balasan, tanpa ada pembalasan dari Allah. Ini memasukkan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan kalian membuat orang berlari. Telah kita lewati hadis apa itu? Inna minkum munaffirin ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. Telah kita lewati dalam kitabul iman. Rasulullah marah ketika ada sebagian sahabat yang menjadi imam membaca surat Al-Baqarah. Wow, pening jelas orang-orang, terutama orang yang di kampung yang sholat aja sudah alhamdulillah, Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad aja sudah alhamdulillah. Sudah cukuplah itu untuk orang-orang yang seperti itu. Gimana kita baru dakwah langsung Al-Baqarah? Jelas pening. Walaupun orang suka Yasin, tapi kalau dalam sholat kita baca Yasin, nah sudah dijamin besok cari imam lain mereka itu. Nah itu, nah itu biasa. Kadang waktu apa itu tarawih itu, yang diambil dari anak-anak tahfiz, tapi ternyata setelah amin membaca apa alif lam mim, kemudian ruku, itu senang aja, tak perlu tahfiz pun orang mampu. Masalah boleh, tidak baca surat pun boleh setelah Al-Fatihah, tidak baca apa itu ayat boleh, tapi sayang dia akan kehilangan pahala banyak sekali. Baik, kita ajari umat sedikit demi sedikit, kita tambah level sedikit tanpa kita membebani mereka dan tanpa kita mengajari mereka untuk bersantai-santai. Mereka sudah biasa santai, tanpa mengaji orang itu sudah santai hidupnya. Nah, kita ajari dengan lebih baik, kita ajak untuk beribadah, tetapi ibadah yang mereka laksanakan dengan gembira, bukan dengan susah payah dan memaksakan diri, malu hati pada kita. Tak. Baik. Kenapa? Nah, itu jahit. Nanti lama-lama akan tumbuh minat. Apabila mereka tahu, oh ini pendidik, oh Islam tak susah ya. Karena dulu memang anak dulu waktu namanya anak muda kan, kita darah muda, kita semangat baca buku banyak, ngaji banyak. Tahu-tahu ditakut-takuti, ini banyak orang ngaji banyak, gila tuh. Wah. Bising. Nah, akhirnya apa? Kita bingung. Iya kok jadi gila tuh. Lalu untuk apa kita belajar agama tahu-tahu malah gila? Ternyata caranya yang salah. Tapi kalau masyarakat tahu kita mengajarnya dengan baik, pelan-pelan dan penuh dengan sesuatu yang menggembirakan, insya Allah mereka takkanlah mereka jadi gila tuh. Insya Allah tak akan. Tak ada kan jalan cerita itu ahlu sunnah masuk rumah sakit bahagia, hospital bahagia atau apa. Biasanya yang gila itu justru orang yang bukan kaum muslimin, itu yang sering gila, sering bunuh diri. Ahlu sunnah insya Allah tak ada yang macam itu. Cara belajarnya tepat, sedikit demi sedikit. Baik. Bahkan kalau orang diberi semangat, namanya diberi semangat, dia akan naik dengan cepat. Yang penting dia gembira, punya minat. Seperti diceritakan oleh sebagian masyayikh itu beberapa minggu yang lalu, ada seorang suami, dia ikut pengajian, baca Quran, hafalan Quran susah, untuk naik susah. Istrinya istri yang solihah, dia lihat, oh ini suami saya perlu diberi semangat untuk menghafal. Akhirnya istrinya bilang, ya sudah bang, kalau abang mampu hafal Quran dalam 3 bulan, abang boleh kawin lagi. Ternyata dalam sebulan selesai. Istrinya pening, Allah. Ya itu penyemangatannya tepat, metodenya tepat. Jadi sebenarnya manusia itu mampu, tapi perlu level bertahap, perlu dengan cara yang tepat. Tak akan gila kalau caranya betul, insya Allah tak gila. Baik, intinya adalah dakwah harus yaitu dengan cara yang betul, seperti cara Nabi. Bukanlah awal dakwah langsung mengharamkan khamr, tetapi masuk ke yang paling mendasar dulu, masalah tauhid, masalah syirik.
Nah, nanti lama-lama mereka akan tahu hak Allah, cinta pada Allah, benci kepada musuh Allah. Lalu naik level berikutnya, belajar lebih banyak lagi dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.